Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fungsi peubah acak yang akan kita selesaikan dengan teknik fungsi pembangkit momen. Ya, langkah-langkahnya seperti apa akan kita lihat di sini, ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu terkait dengan join MGF, join moment generating function, ya. Dalam hal kita mempunyai K peubah acak X, yaitu X1, X2 sampai dengan XK, maka join MGF dari K peubah acak X ini didefinisikan sebagai berikut, bahwa MXT tidak lain adalah ekspektasi E berpangkat jumlahan dari TIXI, di mana I berjalan 1 sampai dengan K, atau kalau kita uraikan seperti ini, ekspektasi E berpangkat T1X1 plus T2X2 sampai dengan TKXK, ya, di mana T adalah suatu bilangan positif yang dia terletak antara negatif sampai dengan positif tertentu, ya. Nah, misalkan saja kita punya dua peubah acak X dan Z, ya, maka sebagaimana pada kasus-kasus sebelumnya yang selalu kita lihat tentang independensi dua buah variabel random, maka untuk join MGF ini, dua peubah acak X dan Y dikatakan independen jika ternyata join MGF-nya sama dengan perkalian dari marginal MGF dari kedua variabel random tersebut. Dengan kata lain, MXZ T1 T2 ini ada, kalau ini ada, maka X dan Y disebut independen jika MXZ T1 T2 sama dengan MX T1 dikalikan dengan MZ T2. Ya, seperti itu. Akan kita lihat bagaimanakah join MGF ini bekerja. Kita lihat contoh di sini. Misalkan Y1, Y2 peubah acak kontinu dengan join PDF F Y1, Y2, 2E berpangkat minus Y1 minus Y2, di mana Y1 lebih dari 0, kurang dari Y2, kurang dari tak hingga, dan FY1, Y2 akan bernilai 0 untuk Y1, Y2 yang lainnya, ya. Maka join MGF-nya bisa kita cari dengan cara seperti ini, ya. MYT atau MT1T2 tidak lain adalah ekspektasi E berpangkat T1 Y1 plus T2 Y2. Hati-hati dalam hal kita mempunyai batas-batas yang tidak terpisah, melainkan ada syarat di sana. Tadi kita lihat bagaimana batas untuk Y1 harus kurang dari Y2 atau Y2 harus lebih dari Y1, dan batas terluarnya adalah 0 sampai dengan tak hingga, ya. Oleh karena itu untuk join MGF-nya kita pastikan yang di luar ini adalah batas terluarnya. Kita boleh menggunakan batas terluarnya untuk Y2 ataupun Y1. Hati-hati nanti dalam hal memilih batas berikutnya untuk tidak keliru, ya. Nah, dalam contoh ini kita gunakan batas terluarnya untuk Y2. Oleh karena itu, untuk batas Y1 kita tentu tidak bisa menggunakan batas dari 0 sampai tak hingga. Kenapa? Karena Y1 itu tidak boleh lebih dari Y2 atau Y1 harus kurang dari Y2. Oleh karena itu, batas Y1 di sini kita ambil dari 0 sampai Y2.
Ya, sehingga join MCF-nya adalah 2 kali integral 0 sampai tak hingga integral 0 sampai Y2 E berpangkat T1Y1 plus T2Y2 dikalikan E berpangkat minus Y1 Y2 DY1 DY2. Ya, dan inilah hasil integralnya. Pertama kita integralkan terhadap Y1, gitu ya. Kita masukkan dalam batas-batas Y1, gitu ya. Kemudian kalau sudah kita integralkan terhadap Y2 dengan menggunakan batas 0 sampai dengan tak terhingga. Maka inilah join MCF dari Y1 dan Y2. Ya, seperti ini. Baik, dari pengetahuan tentang join MCF inilah kita akan menggunakan untuk menentukan seperti apakah distribusi suatu peubah acak apabila peubah acak tersebut merupakan fungsi dari peubah acak yang sudah diketahui MCF-nya terlebih dahulu. Ya. Nah, jika X1, X2 sampai Xn ini adalah n variabel random independent, perhatikan di sini ya. N variabel random independent dengan MCF masing-masing variabel random itu adalah MXI T gitu ya. Maka MCF dari variabel random Z yang tidak lain dia adalah jumlahan dari N variabel random X ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. MYT akan sama dengan perkalian dari MCF marginal X1, X2 sampai dengan Xn. Perhatikan, ini hanya berlaku dalam hal variabel random yang kita punya adalah independen. Buktinya seperti apa? Ya, kita lihat di sini. Jadi, kita ingat bahwa ketika ekspektasi T berpangkat Y, ini ya, ekspektasi T, Z-nya adalah sigma XI seperti ini, ya, E pangkat TX1 dan seterusnya, maka berdasarkan definisi dari join MCF tadi, kita memperoleh MYT sama dengan ekspektasi E berpangkat TZ, ya. Oleh karena itu, kita peroleh bentuk seperti ini. Ingat, karena XI independen, maka kita peroleh join MCF-nya tidak lain adalah, sekali lagi, tidak lain nilainya adalah perkalian dari marginal MCF X1, X2 sampai dengan X ke N. Ya. Nah, inilah bagaimana teknik MCF bisa kita gunakan untuk mengetahui distribusi suatu peubah acak, di mana peubah acak itu merupakan fungsi dari peubah acak yang sudah diketahui distribusinya. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Berikutnya akan kita lihat bagaimanakah teknik MCF ini bisa kita pakai untuk menentukan distribusi dari peubah acak yang lain, di mana peubah acak itu merupakan fungsi dari peubah acak yang sudah diketahui distribusinya. Kita lihat dua contoh berikut. Ya. Misalkan saja dipunyai dua variabel random X1, X2 yang independen. Ya. Dua variabel random yang independen di mana masing-masingnya itu berdistribusi normal. Variabel random pertama X1 normal dengan rata-rata mu1 dan variansi sigma 1 kuadrat. Variabel random kedua berdistribusi normal dengan rata-rata mu2 dan variansi sigma 2 kuadrat. Nah, apabila terdapat variabel random Z yang didefinisikan sebagai Y, yaitu sama dengan X1 minus X2, pertanyaannya adalah
bagaimanakah sekarang bentuk fungsi distribusi dari variabel random Y tersebut? Ya, baik. Kita akan gunakan teknik MCF. Ya. Nah, pertama MYT yaitu MCF dari variabel random Y ini akan sama dengan ekspektasi E berpangkat TZ. Ekspektasi E berpangkat T dalam kurung X1 minus X2 ya. Yang tidak lain adalah ekspektasi E berpangkat TX1 dikalikan E berpangkat minus TX2 begitu. Oleh karena itu, sekali lagi karena kedua variabel independen, kita memperoleh MYT itu adalah ekspektasi E berpangkat TX1 dikalikan ekspektasi E berpangkat minus TX2. Kita ingat dalam hal X1 itu mempunyai distribusi normal, maka MCF-nya adalah seperti ini, ya. MCF untuk variabel random X1 yaitu ekspektasi E berpangkat TX1 tidak lain adalah E berpangkat mu 1T plus sigma 1 kuadrat T kuadrat per 2, ya. Sementara itu untuk MCF dari X2 kita peroleh sama sebenarnya dengan yang ini, tetapi dengan sigma 2 kuadrat. Hanya saja sekarang kita mempunyai ekspektasi E berpangkat minus TX2. Oleh karena itu, bentuknya adalah E berpangkat minus mu 2T plus sigma 2 kuadrat T kuadrat per 2. Sehingga join MCF dari Z kita peroleh ekspektasi dari, ya, ini adalah MCF dari variabel random X1, ini adalah MCF dari variabel random X2, sehingga kita bisa memperoleh jumlahannya. Inilah join MCF dari Y1. Kita peroleh MCF dari Y, mohon maaf ya, inilah MCF dari variabel random Z ya, yang bisa kita ringkas menjadi begini. E mu 1 minus mu 2T plus sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat T kuadrat dibagi dengan 2. Ya, apa yang bisa kita lihat di sini? Ternyata dalam hal kita mempunyai dua variabel random independen yang masing-masing normal, maka distribusi selisih dari dua variabel random tersebut dia masih normal. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini adalah MCF dari distribusi normal dengan parameter mu-nya adalah mu 1 minus mu 2, variansinya adalah sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat. Dengan kata lain, peubah acak Y sama dengan X1 minus X2 dalam hal X1 dan X2 masing-masing normal dengan parameter mu 1 sigma 1 kuadrat untuk X1 dan parameter mu 2 sigma 2 kuadrat untuk X2, kita peroleh peubah acak Y juga berdistribusi normal dengan rata-rata mu 1 minus mu 2 dan variansi sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat. Ya, seperti itu. Baik, kita akan melihat contoh yang berikutnya, ya. Nah, kalau misalkan kita mempunyai K variabel random yang independen dan dalam hal ini masing-masing variabel random berdistribusi binomial dengan peluang yang sama yaitu sebesar P, sedangkan ukuran sampelnya ini berbeda-beda. Variabel random X1 mempunyai ukuran sampel N1, variabel random X2 punya ukuran sampel N2, sampai dengan variabel random K punya ukuran sampel NP, NK maksud saya, tetapi parameter untuk peluangnya sama, yaitu sebesar P. Nah, dalam hal ini, kalau dipunyai suatu peubah acak Y
yaitu jumlahan dari K variabel random X ini, maka dengan teknik MGF, inilah fungsi distribusi dari variabel random Y. MYT, MGF dari variabel random Y, tidak lain adalah ekspektasi E berpangkat TJ, ya, ekspektasi daripada E berpangkat T X1 dikalikan E berpangkat TX2 sampai E berpangkat TXN. Lagi-lagi kita ketahui ini adalah variabel random binomial yang independen. Oleh karena itu, MGF-nya ini boleh dituliskan seperti ini, atau ekspektasinya boleh dituliskan seperti ini. Ekspektasi E berpangkat TX1 dikalikan ekspektasi E berpangkat TX2 dan seterusnya. Dan inilah MGF dari variabel random X1, dalam hal ini X1-nya binomial, yaitu PE berpangkat T. Ya, ini harusnya PE berpangkat T ya, plus Q pangkat N1 sampai dengan PE berpangkat T plus Q pangkat NK. Oleh karena itu, ini tidak lain adalah MGF dari suatu distribusi binomial dengan parameter N dan P, di mana N-nya adalah N1 plus N2 sampai dengan N ke K, dengan parameter proporsinya itu adalah P, ya, sehingga Y ini berdistribusi binomial seperti ini. Ya, kesimpulannya apa? Dalam hal kita mempunyai K buah variabel random binomial yang independen, maka jumlahan daripada variabel random binomial itu tidak lain juga masih binomial. Jumlahan binomial masih binomial juga, ya. Nah, demikian contoh penerapan dari teknik MGF untuk mencari distribusi dari peubah acak tertentu, di mana peubah acak itu merupakan fungsi dari peubah acak yang sudah diketahui distribusinya. Ya, terima kasih. Selamat mencoba untuk kasus-kasus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.